Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Ilham dengan NIM B1B1222015 dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan bercerita tentang Desa Penyengat Ola untuk memenuhi tugas UAS dari Bapak Alfa Beryansyah. Di sini sebelumnya saya akan menceritakan tentang bagaimana perjalanan kami dari hari pertama sampai akhir kami ke Desa Penyengat Ola. Sebelumnya kami yang beranggotakan saya, Ahmad Fadil, Adib Al-Furqon, Akmal, Frinanda, dan Anandra itu pada hari pertama itu sebelumnya kami berbincang di grup untuk menentukan pada hari apa kami ingin ke Desa Penyengat Ola. Pada hari pertama kalau tidak salah hari Kamis waktu itu masih tanggal merah. Jadi kami berkesempatan untuk bisa untuk mengunjungi pihak Desa Penyengat Ola. Sebelum kami pergi sana, kami berkumpul pada hari pertama. Kami berkumpul di kampus di SC Pekarangan Prodi Ilmu Pemerintahan. Kemudian kami menentukan untuk kami berniat untuk pergi ke desa untuk memberikan surat turun ke lapangan kepada pihak Desa Penyengat Ola. Setelah itu sekitaran jam 2 kalau tidak salah kami berkumpul di kampus. Kemudian kami bersama-sama pergi ke Desa Penyengat Ola yang terletak di Kecamatan Jambi, luar kota Provinsi Jambi. Di dalam perjalanan itu pada hari itu sangat panas sehingga kami beristirahat sebentar di Indomaret di Gapura perbatasan Morojambi itu. Setelah kami berkumpul di Indomaret, setelah semuanya terkumpul, kami langsung pergi ke kantor desa yang terletak di sebelum masjid itu di Penyengat Ola. Dan setelah kami sampai di sana, niatnya itu pada hari itu untuk memberikan surat tugas sekalian kalau bisa langsung wawancara. Kemudian kami masuk ke dalam kantor Desa Penyengat Ola. Kami mengatakan waktu itu ada ibu yang melayani di bagian depan kantor desa. Mengatakan, "Bu, ini kami ada tugas ke Desa Penyengat Ola ini untuk wawancara ke kepala desa." Kemudian ibu itu mengatakan, "Untuk hari ini kalian kasih suratnya aja dulu." Karena kepala desanya waktu itu, kata ibu, tidak ada atau tidak hadir di kantor desa. Kemudian kami mengatakan, "Baiklah Bu, mungkin besok," kata ibu, "besok pagi kalian kembali ke sini untuk bisa wawancara." Dan kami mengatakan, "Iya Bu." Dan kami sudah membuat kesepakatan bersama ibu untuk bisa mewawancara pihak Desa Penyengat Ola. Kemudian pada hari itu kami hanya mengantarkan surat turun lapangan, surat tugas. Kemudian kami
setelah dari memberikan surat tugas itu, kami kembali ke kos masing-masing untuk persiapan pergi ke desa Penyengat Ola untuk pada pagi hari. Dan keesokan kami sekitaran jam 9 kalau tidak salah, kami bergegas. Jadi grup kami mengatakan bahwa ayo kita pergi ke desa Penyengat Ola. Dan kami sudah menghubungi pihak desa, dan pihak desa mengatakan, ya silakan pergi ke desa sekarang. Setelah kami bersiap pada pagi hari itu, kami langsung pergi sendiri-sendiri karena tidak berkumpul, karena waktu itu tanggal merah, jadi tidak ke kampus. Jadi kami berkumpul kembali di Indomaret di Gapura perbatasan tuh. Setelah kami berkumpul, kami kembali lagi bersama-sama ke kantor desa Penyengat Ola. Pun serta dokumentasi video-video di jalan kami juga sudah laksanakan. Sesampainya di desa tersebut, si ibu mengatakan pula bahwa kepala desanya sedang tidak di kantor, sedang keluar desa. Jadi kami dengan sedikit kecewa, kami mengatakan, Bu, bagaimana nih Bu? Kami ingin menyelesaikan tugas, sedangkan bapaknya tidak ada di kantor desa. Dan si ibu juga mengatakan, kalian kembali aja besok pagi. Kalau besok pagi ada bapak kepala desanya. Kami ya tidak bisa melawan karena tidak mungkin kami membantah atau memarahi pihak desa. Karena kami juga pendatang yang ingin mewawancarai pihak desa tersebut. Kemudian dengan sedikit kekecewaan kami pulang kembali ke kos masing-masing karena tidak adanya hasil pada hari yang kedua. Nah, pada hari yang ketiga ini kami kembali lagi ke desa Penyengat Ola pada sekitar jam 1 setelah zuhur. Nah, di situ baru bapaknya ada, tapi bukan kepala desa, tapi sekdes atau sekretaris desanya yang kalau tidak salah namanya Bapak Maliki. Nah, pada hari yang ketiga itu barulah kami bisa mewawancarai sekdesnya. Kami mewawancarai tentang manajemen proyek, tentang tugas yang diberikan oleh Bapak Alfa. Dan setelah kami mewawancarai sekitaran 30 menit lebih, kami tidak lupa kami meminta sesi dokumentasi bersama Bapak tersebut untuk memenuhi tugas dari Bapak Alfa. Kemudian setelah kami foto bersama dengan Bapak Maliki, setelah kami mencatat, kami dokumentasi, kami kembali lagi ke pos Nanda untuk membahas bagaimana tugas ini akan kita buat. Setelah itu kami kemudian kalau tidak salah 3 hari kami bolak-balik ke desa Penyengat Ola hanya untuk menemukan kepastian dari pihak desa tersebut kapan untuk bisa diwawancara. Pada akhirnya pada hari ketiga lah kami bisa mewawancarai pihak desa tersebut. Setelah itu cerita dari hasil wawancara dari Bapak Maliki tersebut sedikit tentang sejarah desanya, yaitu desa Penyengat Ola ini berada di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Desa Penyengat Ola ini memiliki sejarah yang terkait dengan tokoh penting seperti Burhanuddin Mahir. Burhanuddin Mahir ini lahir di Kelurahan Jambi Kecil, kata bapak tersebut saat kami wawancara, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Batanghari, pada tahun 1954.
Kemudian Bapak Maliki mengatakan bahwa awal dari desa Penyengat Olah ini pada zaman dahulu itu yang berhanyut di sungai terdapat pusaran air yang melingkar yang dapat menarik orang ke pusaran tersebut sehingga disebut dengan olah. Olah ini pada zaman dulu terdiri dari 3 olah dan 3 orang yang hanyut di sungai tadi menggunakan kayu yang disebut penyengat. Ada juga yang menyebutkan bahwa asal mula nama Penyengat Olah ini berawal dari kisah dahulu ada seorang pencuri ayam yang ketahuan oleh masyarakat dan pencuri itu lari ke desa yang bernama Penyengat Rendah, lebih tepatnya di pantai Penyengat Rendah. Kata bapak tersebut tentang sejarah singkat dari desa Penyengat Olah ini. Pencuri itu dikepung oleh warga yang ramai seperti segerombolan tawon. Ia diamuk massa sampai hampir kehilangan nyawanya. Maka dari itu terpikirlah nama penyengat karena hamukan massa. Pada saat itu seperti jikalau sedangkan asal mula nama olah ini juga kata bapak tersebut disebutkan jika dahulu ada olah itu ada di tengah-tengah desa di dekat masjid. Dari kejadian ini lahirlah sebuah desa yang bernama Penyengat Olah. Mungkin sekian yang bisa saya ceritakan tentang perjalanan kami ke desa Penyengat Olah selama 3 hari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk memenuhi tugas dari Bapak Alfa, manajemen proyek. Baiklah, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.